Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nastaftihul jalsata mithla ma nawafa ahluna wa aslafuna wa aba'una salihun. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah bi niyatina as-salihah anna Allah al-Karim يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيض على قلوبنا ما أفاضه على قلوب عباده الصالحين. أن الله الكريم يرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعلنا من عباده المتقين. وعلى كل نياتنا الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي وفق العالمين العاملين لطاعته فوجدوا سعيهم مشكورا والذي حقق آمال الآملين برحمته فمنحهم عطاء مغفورا. والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أحوالنا. أما بعد.
Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Al-Hikmah, jamaah salatul maghrib wa ta'lim, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Hikmah, segenap tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya, para alim, para ulama, para asatidzah, segenap mudarrisin, muallimin, semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini di malam yang mulia, di tempat yang mulia pula, insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmatnya, hidayah, inayahnya. Kembali malam hari ini istiqamah mudawamah kita dapat kita jalankan, dan baru saja Allah anugerahkan kenikmatan yang sangat besar, anugerahnya yang sangat besar, kesempatan kita melaksanakan ibadah salatul maghrib berjamaah di Masjid Al-Hikmah ini, melakukan rukuk dan sujud kita bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ada perasaan senang yang sangat tinggi, tentunya perasaan gembira yang sangat tinggi, karena begitulah bagi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, bagi orang hamba-hamba saleh, ketika berhasil melaksanakan perintah-perintah Allah, salehan ibadah-ibadah kepada Allah, pasti gembira, pasti ada kepuasan hati tersendiri. Taqabbalallah, semoga amal saleh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah malam akhir pertemuan di malam ini sebelum Ramadan ya. Ya Allah alam, mungkin besok malam masih ada, mungkin taklim Allah alam masih ada Pak ya, ya. Karena insyaallah Jumat besok malam Sabtu bisa jadi itu malam awal tarawih Pak, atau mungkin malam Ahad, wallahu alam. Kita tinggal menunggu isbat pemerintah barangkali ya. Di hari Jumat besok itu isbat Ru'yatul Hilal. Ya kalau menentukan atau terlihat bulan ya berarti malam Sabtu kita tarawih. Hari Sabtu sudah awal Ramadan. Atau wallahu alam infonya seperti apa, masih melakukan tim isbat pemerintah masih lakukan Ru'yatul Hilal atau tidak? Kalau tidak, ya sudah pasti berarti hari Sabtu ya, karena Muhammadiyah dengan hisabnya mereka tanggal 2 April, jadi hari Sabtu. Yang kita harapkan tidak ada lain, jangan sampai ada dua ya. Yang kita harapkan menjadi satu, kita bersama-sama baik awal atau akhir, awal Ramadan ataupun 1 Syawal nanti Pak. Cuma kalau hari Sabtu awal Ramadan sangat besar kemungkinan Ramadan itu 30 hari. Tapi kalau yang puasa hari Ahad awal Ramadan, nah itu bisa 29 hari yang di akhir nanti akan bersama-sama Idul Fitrinya. Wallahu a'lam. Tinggal kita melihat ya besok hari Jumat tim isbat ini seperti apa menentukan, atau ada yang melihat bulan barangkali Pak. Karena hadirin rahimakumullah, awal mula diwajibkan puasa itu memang Ru'yatul Hilal, terlihatnya bulan ya. Sekalipun Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali itu menjelaskan Ru'yatul Hilal itu bisa bil ilmi, dengan ilmu. Nah, dengan ilmu di sini bukan berarti harus penglihatan kasat mata saja. Nah, kalau beliau mengatakan begitu bil ilmi, dengan ilmu di sini tentu ilmu hisab itu. Sebagaimana gerhana bulan matahari dari jauh hari bisa ditentukan dengan pasti itu, dengan pas ya.
Ya seperti itu kira-kira. Sehingga bil ilmi, dengan ilmu itu menjadikan keyakinan ru'yatul hilal itu, maka itu cukup bisa dilaksanakan. Ya, tetapi kalau ru'yatul hilal itu dengan penglihatan langsung, artinya ru'yatul ainain, yaitu penglihatan dengan penglihatan dua mata kita, pakai alat ataupun bagaimana, ya itu bisa jadi dua itu terjadi nanti, Pak. Alhamdulillah kita tidak menginginkan itu ya. Makanya yang sangat diinginkan sebenarnya jangan sampai terjadi dualisme itu. Muhammadiyah menentukan dari jauh hari, pemerintah pun masih ru'yatul hilal ya. Nah kalau ini yang terjadi nanti ya tidak mustahil, tidak baru. Ya Allah, jadi rancu ya. Yang satu wajib puasa, yang satu belum. Nanti di akhir yang satu sudah haram puasa, yang satu belum. Yang masih wajib gitu. Ya satu masih wajib puasa, yang satu sudah haram puasa, kan gak enak ini, Pak. Jadi terpecah semacam ini, Masya Allah. Kita tidak menginginkan. Ya ini sebenarnya kalau di negara kita, kalau menurut saya ya, karena kurang tegasnya pemerintah saja. Ya kalau pemerintah tegas mestinya kembali kepada satu, ya jangan dua pendapat itu, Pak. Dilarang. Kalau Muhammadiyah bertanggung jawab kebenarannya, mestinya dia berani bersumpah dengan pertanggungan jawab kebenarannya itu kepada pemerintah, maka pemerintah wajib mengikuti Muhammadiyah dan tidak usah isbat, tidak usah ru'yatul hilal pemerintah. Ya, tapi kalau pemerintah memang harus melakukan setiap tahun, setiap saat semacam itu, maka tegas larang itu Muhammadiyah. Kalau dia masih mengumumkan dan sebagainya, ya tindak. Begitu, jangan sampai ada dua. Itu seperti Saudi itu kan seperti itu, Pak. Ya, Majlisul Ifta, ya. Tim fatwa. Ya. Jadi mufti di Majlisul Ifta itu, itulah yang berfatwa, yang melakukan ru'yatul hilal itu. Akhirnya dia berani bertanggung jawab dan disumpah, ya pemerintah udah dijadikannya sebagai pengumuman pemerintah, tidak ada pendapat-pendapat yang lain. Maka akhirnya satu negeri, bahkan beberapa negara itu mengikuti sana itu ya, jadi satu ya. Negara-negara terdekat. Ya, kalau di Indonesia ya semua mau berpendapat. Loh, kalau nanti coba Muhammadiyah berpendapat sendiri, kemudian apalagi jam-jamnya banyak, Nahdlatul Ulamanya berpendapat sendiri, pemerintahnya berpendapat sendiri, bagaimana kalau beda-beda hadis semuanya? Ya Allah. Ya ini makanya sementara wajib melaksanakan atau awal daripada ibadah siam Ramadan itu memang ru'yatul hilal. Ya sekalipun ada dalam Ihya Ulumuddin itu jelaskan, ya kalau kita tidak melakukan ru'yatul hilal misalnya, tapi mengikuti negara tetangga terdekat, cuman jarak dekatnya itu marhalatain. Marhalatain itu kurang lebih 90 kilo. Ya kalau jaraknya masih 90 kilo, di sana itu ru'yat, kita tidak mengikuti sana itu masih boleh. Tapi kalau sudah lebih dari marhalatain, nah ini sudah dilarang itu. Setiap negara itu, setiap ahlul bilad itu ijtihad tersendiri. Makanya jangan lagi-lagi, saya pernah mendengar selama ini, Pak. Ya, kenapa kita tidak ikut Makkah saja? Ya kadang-kadang, kenapa kita tidak sentral kepada Makkah saja? Oh, tidak bisa, satu jarak. Ya kan? Jaraknya sudah sekian panjangnya loh, bukan cuma marhalatain lagi. Nggak bisa, jadi dari jaraknya lebih daripada marhalatain ini nggak bisa. Kemudian ya jam pun juga begitu, 4 jam perbedaannya, Pak. Di sana terlihat bulan derajatnya sudah tinggi, di kita belum, kan bisa jadi kan? Makanya nggak bisa. Jangan lagi-lagi coba kalau kita mengikuti Makkah, semua sentral ke Makkah, beres gitu kan ya.
Kita jadi satu, awal Ramadan, akhir Ramadan, ya nggak bisa. Kalau soal ini makanya ijtihad fi kulli biladin, di setiap negeri itu dibolehkan. Hadirin rahimahullah, ya ini hanya teringat karena sebentar lagi kita akan menentukan wajibnya puasa itu kapan. Ya Sabtukah atau Ahadkah besok itu ya. Ya kita lihat ya, kita Pak sebagai makmum, kita sebagai muttabi'in ya, muqtadi'in ya, kita aman. Namanya pengikut itu aman. Yang bertanggung jawab yang kita ikuti, betul tidak? Ya Pak, cuman rancunya itu ya Allah ya Allah. Allah alam, saya pernah teringat suatu saat di Idul Fitri, Bapak saudara-saudara sekalian, itu rancu sekali Pak. Ya saya biasa dari tahun ke tahun itu masih percaya tentang Ru'yatul Hilal, itu saya masih percaya dengan pemerintah. Karena pemerintah melakukan itu bukan pemerintahnya semata, tapi mengundang para ulama dalam negeri, luar negeri. Betul tidak? Jadi yang menentukan itu bukan semata-mata pemerintah, tapi ulama. Nggak sembarangan. Dengan tanggung jawabnya, termasuk MUI kita, ya kan? Majelis Ulama kita, Pak. Jadi di situ para ulama yang diundang oleh pemerintah itu ulama. Makanya saya percaya kepada pemerintah dalam hal Ru'yatul Hilal. Kalau hal-hal yang lain tinggal kita lihat. Ya kita tinggal lihat seperti apa undang-undang dan sebagainya. Tapi kalau dalam hal ini, oh masih bisa, masih berlaku, itu ulul amri itu masih bisa diterima. Nah, suatu saat Bapak Saudara sekalian, saya hanya teringat saja diceritain. Ya, saya diundang suatu masjid harus menjadi imam dan khatib Idul Fitri. Entah tahun berapa itu. Menjadi imam dan khatib Idul Fitri, Pak. Ya, di pertengahan Ramadan saya datangi pengurus. Saya Pak biasa mengikuti selama ini kepada pemerintah. Sedangkan saya tahu di masjid itu selalu mengikuti Muhammadiyah. Saya katakan dengan tegas, kalau keputusan pemerintah nanti bersamaan dengan Muhammadiyah, dengan hisab, saya datang. Saya imam, saya khatib. Tapi mohon maaf kalau keputusan pemerintah ternyata berbeda, wah saya nggak bisa datang Pak. Semula ini pengurus memaksa, wah ya nggak bisa. Tolong siapkan badalnya Pak. Saya bilang begitu kepada pengurus Pak. Ternyata betul Pak. Pada saat Idul Fitri itu berbeda antara pemerintah dengan Muhammadiyah itu. Iya, jadi Muhammadiyah duluan, pemerintah besoknya. Itu pemerintah itu tidak lihat bulan, makanya menyempurnakan Ramadan 30 hari pada saat itu. Ya lebarannya belakangan, duluan Muhammadiyah. Ya coba kalau saya datang, sementara saya masih puasa, saya jadi khatib. Saudara-saudara, hari ini tanggal 1 Syawal, sekarang saya masih puasa. Ya bagaimana saya ngomong begitu, kan nggak cocok. Ya makanya saya harus tegas, saya nggak bisa, saya bilang. Ya dan anehnya lagi, saya tahu itu pemimpin di masjid itu, pimpinan di masjid itu ya, ustadznya di masjid itu diundang suatu masjid juga imam dan khatib di masjid lain. Itu besoknya masih datang dia. Jadi khatib jadi imam. Lah saya berpikir dia ngomongnya bagaimana dia? Saudara-saudara, hari ini kita 1 Syawal, sedangkan dia 2 Syawal Pak. Gimana begini nih? Tuh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi rancu sekali kalau harus terjadi semacam ini ya. Iya, ini terjadi Pak di setiap saat. Itu makanya mestinya saya berharap sekali itu pemerintah tegas. Satu aja. Kalau mau ikut Muhammadiyah, ikuti Muhammadiyah. Nggak usah lihat. Betul tidak? Kalau Muhammadiyah itu bertanggung jawab tentang kebenarannya. Kan begitu Pak. Kalau enggak, Muhammadiyahnya nggak usah diizinkan mengumumkan dari jauh-jauh hari. Ya Allah, dari tahun ke tahun semacam itu terus ya. Allah ya, sini rahmatullah. Ya ini hanya teringat ya tentang penentuan awal Ramadan itu. Mari kita tinggal lihat besok ya, tunggu keputusan hari Jumat besok insyaallah tanggal 29 Sya'ban ini Pak. Kemudian hadirin rahimakumullah, kita pada hari-hari ini sedang menjadi hamba-hamba istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi hamba yang
sangat istimewa di hadapan Allah. Tentu dengan gembiranya kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ya. Kita sedang gembira, Pak. Sebentar lagi akan datang bulan suci Ramadan. Dengan syukur kita, dengan gembiranya kita, dengan senangnya kita. Maka hadirin rahimakumullah, saya hanya teringat, ya kalau kita bisa menyambut gembira itu memang luar biasa. Memang itu pasti istimewa kita. Karena yang disambut Ramadan itu berat. Bulan Ramadan itu bulan berat. Betul tidak? Iya, semua berat. Puasa siang hari, lapar seharian, berat, Pak. Haus seharian, berat. Hah? Apalagi ahli hisabnya, Pak. Ada ahli hisab di sini, Pak. Hah? Ahli hisab, ahli hisab. Ahli hisab. Iya, iya. Ya, wah itu berat itu ya. Tidak mustahil dia merasa begini ya. Udah wassalam dulu ini. Besok hari Minggu udah enggak ada ya. Ya Allah ya. Ya Pak ya. Malam juga demikian berat. Tarawih berat, Pak. Semakin banyak rakaatnya tarawih semakin berat. Habis berbuka puasa kekenyangan mau berangkat berat. Jadi saya katakan bulan Ramadan itu bulan berat. Termasuk keluarnya rezeki-rezeki, belanja-belanja. Ada wajib, ada sunnah, ada wajib nafkah hariannya yang memang dianjurkan, disunnahkan mengeluarkan belanja di bulan puasa itu at-tawassu'. Ya, at-tawassu'atu fil ayyam. Berluas-luas memberikan belanja di bulan puasa. Nah ini kalau ada ibu-ibu ngaji biasanya senang ini bu begini nih Pak ini. Jadi anjurkan kepada bapak, kepala rumah tangga itu berluas-luas lebih daripada bulan lain memberikan belanja untuk keluarga. Ya, ibu-ibu senang nggak kira di sana? Ada ibu nggak di sana itu? Ya, nah ini disunahkan ini. Dan insya Allah kalau bulan Ramadan itu berluas-luas memberikan belanja, ya, memberikan nafkah, itu di tahun itu dibuka pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kikir di bulan Ramadan, nanti Allah kikir di tahun itu bagaimana, Pak? Sekalipun Allah tidak punya sifat kikir ya. Iya. Artinya Allah menahan nanti, ya Allah. Ya, itu disunahkan semacam itu. At-tawassu'atu fil ayyam. Itu berat itu, Pak. Belum lagi wajibnya ada zakat mal, ada zakat fitrah. Ya, ada zakat wajib, belum lagi kita ingin berlomba memperbanyak sedekah sunnah. Karena memang disunahkan di bulan Ramadan itu al-iktsaru minas shadaqati wat tilawatil Qur'an. Dianjurkan kita memperbanyak sedekah dan membaca Al-Qur'an. Ya, terus. Jadi berat ini, Pak. Jadi kalau teringat hal-hal berat-berat siang malam ini, Pak. Iya, belum lagi ya Allah itu ya, bangun 2:30 kita sudah siap-siap sahur. Apalagi kaum ibu bangun duluan, tidur belakangan. Ya, sekalipun bapak juga bisa begitu ya, tidur belakangan, bangun duluan, berat. Jadi saya katakan bulan berat Ramadan itu. Tapi ternyata hebatnya kita orang beriman bertakwa kepada Allah menyambut berat semacam itu ternyata gembira. Bukankah yang demikian ini istimewa? Bukankah yang demikian ini luar biasa? Bukan manusia-manusia biasa. Hadirin rahimakumullah. Ya, oleh karena mari kita buktikan nanti nyambut gembiranya ini, mari kita buktikan. Ya kalau soal nyambut gembira saat-saat ini Pak, soal senangnya, gembiranya ya mau Ramadan, jangankan kita orang beriman, yang tidak beriman saja ada yang gembira. Kenapa? Karena di bulan Ramadan dia akan meraih keuntungan besar daripada dagangnya. Betul? Dia dagang, Pak. Ada nggak bulan Ramadan itu yang berdagang di pasar-pasar di mana mereka non-Muslim, bukan orang Islam, tapi meraih keuntungan besar? Ada nggak? Bahkan yang didagangkan itu Pak, ya kebutuhan orang Islam. Betul? Mereka tidak orang Islam. Oh, berlipat ganda keuntungannya. Senang. Mereka menyambut bulan puasa ini senang juga. Cuman yaitu duniawiyah, ya.
Kalau kita menyambut gembiranya kan ukhrawiyah, dunyawiyah wa ukhrawiyah, dunia dan akhirat kita. Kalau mereka tidak. Allah. Oleh karena tuntutannya mari kita buktikan. Kalau mereka gembira tidak terbukti. Kenapa? Karena tidak puasa. Kalau kita terbukti menyambutnya puasa dengan baik, tarawih dengan baik. Hadirin rahimakumullah. Nah, jadi ya, kalau ada orang Islam kemudian ya dia katanya menyambut Ramadan, tapi Ramadan nanti tidak puasa, tidak berarti tidak terbukti nyambut gembiranya, Pak. Atau mungkin malas-malasan berat tadi itu ya. Ya, oleh karena itu sejak saat ini kita tasmir. Tasmir itu artinya menyingsingkan lengan baju. Ya, menyingsingkan lengan baju. Kalau perlu nanti, ya memang perlu sebenarnya. Sunnah itu sunnah di bulan puasa itu anggap wajib. Bukan merubah hukumnya menjadi wajib, bukan ya. Saking kita mementingkannya sunnah itu menjadi wajib atau anggap kita wajib. Pokoknya saya tidak mau telat sholat tarawih. Wajib bagi saya tarawih. Ya saking pentingnya, menganggap pentingnya. Sama sebaliknya, hal-hal makruh itu haram. Anggap saja haram. Saking berhati-hatinya menjaga kesempurnaan bulan Ramadan. Hadirin rahimahullah ya. Dan coba kalau kita perhatikan hadirin rahimahullah itu ya betapa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bulan Ramadan hanya untuk kita itu berapa banyak. Ya, 30 hari itu saja itu untuk kita atau 1 bulan itu hanya kita umat Muhammad. Dulu 1 tahun itu wajibnya 2 bulan lebih sampai mencapai 70 hari dalam 1 tahun. Itu wajibnya puasa umat-umat terdahulu. Jadi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum itu begitu, Pak. Ya, mereka tuh sampai mencapai 70 hari dalam 1 tahun. Nah, kita umat Nabi Muhammad hanya menjadi sebulan. Bisa 30, bisa 29. Ya Allah, sementara pahalanya lebih dari umat-umat terdahulu. 1 bulan itu. Karena ada Lailatul Qadar. Umat-umat terdahulu tidak ada Lailatul Qadar. Iya kan? Tidak ada. Umat terdahulu tidak punya Lailatul Qadar. Hanya khusus kita umat Nabi Muhammad SAW. Yang 1 malam 83 tahun itu. Makanya Pak, saya mengingatkan untuk diri saya dan kita semuanya, jangan sampai telat tarawihnya, jangan sampai kosong dari tarawih 1 malam pun. Kalau sampai di kosongnya di malam itu tidak tarawih, itu malam Lailatul Qadar, hilang 83 tahun umur kita. Berapa kenikmatan 83 tahun di surganya Allah, yang 1 hari bagaikan 1000 tahun. Allah ya. Maka jangan sampai masa tarawih saja 1 bulan tidak telat, nggak kosong, ya sudah Lailatul Qadar mendapatkannya. Sekalipun derajat satu sama lainnya bisa berbeda. Ya, makanya saya katakan tarawih dengan puasa Ramadan itu, puasa Ramadan dengan tarawih itu satu paket yang tidak bisa ditinggal. Kalau orang puasa mesti tarawih, orang tarawih yang harus puasa. Puasa tidak tarawih nggak pernah sempurna tarawihnya. Apa puasanya? Nggak pernah sempurna. Kenapa? Penyempurna daripada puasa itu sholat tarawih. Karena wajib disempurnakan dengan sunnah. Sedangkan syariat tarawih hanya ada di bulan puasa. Ya jangan sebaliknya, apalagi ya merajin tarawih nggak puasa. Ya masa iya sunnahnya rajin, wajibnya ditinggal. Ya hadirin rahimakumullah. Nah, kalau kita teringat dengan fadilah keutamaan sunnah diberikan pahala wajib, kemudian wajib berlipat ganda 70 kali lipat itu Pak. Ya coba hitung sholat fardu kita 1 bulan. Ya sholat zuhur sekali bagaikan 70 hari. Berarti sholat zuhur kita itu 1 bulan seperti 210 hari. 2100 hari. 70 kali 30 bukan 70 kali 3 Pak. Ya, jadi sholat fardu kita 1 bulan.
Kalau satu bulannya 30 hari, 2100 hari. Berapa tahun itu? 1000 hari saja 3 tahun lebih. Apalagi tahun Hijriah. Ya 7 tahun. Ya 7 tahunan Pak. Itu 1 bulan sholat fardu kita. Ya Allah, ini hanya di bulan Ramadan. Tidak ada di luar bulan suci Ramadan. Betapa kita sangat bersyukur, terima kasih, dan kita manfaatkan dengan sebaik mungkin bulan puasa. Mari kita dari sekarang, ya, menentukan sempurnanya puasa kita itu dari sekarang. Kalau kita niatnya bersungguh-sungguh dari sekarang, keinginannya insya Allah diberikan sempurna oleh Allah. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh dari sekarang, setengah-setengah, jangan-jangan nanti diberikan setengah oleh Allah. Ya, kalau soal tarawih apa kata nanti aja dah. Nah, kalau sudah begini kan setengah-setengah ini. Kalau penuh niat kita itu, pokoknya ya Allah sehatkan saya bulan Ramadan, saya tidak mau tertinggal tarawih. Nah, ini baru itu sungguh-sungguh kan. Penuh gitu niat kita. Kemudian ketika kita teringat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditawarkan kepada kita, maukah kita puasa kita itu berlipat-lipat di hari itu? Perbanyak memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa. Ya, kita berebut yang semacam itu di bulan Ramadan dari sekarang. Ya Allah, kalau ada rezeki. Jadi ibu-ibu, saya sering mengingatkan di bulan ini Pak, kalau masak jangan pas-pasan. Kalau keluarganya ada 5 orang, jangan 5 mangkok. Iya, bikin 5 mangkok, ya maghrib habis Pak. Mestinya lebihin 6-7 mangkok gitu kan. 2 mangkoknya anterin ke masjid gitu kan. Nasi jangan cuma 5 box, ya lebihin, anterin ke masjid. Dengan 1 box itu Pak, puasa ya Allah dihitung ya 2 hari di hari itu. Kalau 10 box dianterin ke masjid, 11 hari puasa kita dan seterusnya. Ya Allah, ini akan datang selama kurang lebih 30 hari nanti. Ya, bulan Ramadan. Niatnya dari sekarang, penentuannya dari sekarang. Makanya pantas kita mari pada saat menyambut semacam ini, ya kita saling mengingatkan di antara kita semua. Ya, kemudian ditawarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang mempunyai pegawai, bos, dirut, direktur itu, para dirut itu, ada dirut nggak di masjid ini datang? Bos, ada bos. Dirut rumah tangga. Ya semuanya bos ya, ya semua bos aja semua ada. Ya. Yang mempunyai banyak karyawan, pegawai, apa kata Nabi SAW? Man khaffafa an mamlukin, orang yang meringankan pekerja-pekerjanya itu. Ya sebenarnya mamluk itu sebenarnya ya orang yang kerja di rumah kita, ya budak-budak dan sebagainya itu diringankan pekerjaannya Pak. Ghafarallahu dzunubah, Allah ampuni dosa-dosanya, dan a'taqahu minan nar, Allah akan membebaskan dia dari api neraka. Ya Allah, bayangkan. Ya, ini mestinya bos-bos itu ngaji begini di menjelang Ramadan ini Pak. Tapi sepertinya biasa ya, kalau bulan puasa itu memang diringankan itu pekerja-pekerja di kantor-kantor di mana itu ya. Karena ya, biasanya berangkat lebih telat, pulang lebih cepat gitu ya biasanya ya. Itu berarti ini bosnya itu, dirutnya itu, pimpinannya itu mengerti hadis ini Pak. Insyaallah itu ya diberikan oleh Allah ampunan itu ya. Masya Allah mengerti berarti dia. Ya. Dan hadirin rahmatullah, luar biasa, kadang-kadang Pak sudah berangkat telat, pulang cepat, lebaran, THR gede gitu kan ya. Wow, ini lebih-lebih lagi kalau bisa begini Pak. Iya ya. Masya Allah. Jadi khaffafal mamluk itu namanya dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangankan orang beriman yang melakukan demikian, di luar orang beriman kepada Allah pun akan menjadi perhatian Allah, akan menjadikan mendapatkan rahmat Allah, mendapat pahala. Jadi kalau ada non-muslim hormat kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, itu dihargai itu oleh Allah Subhanahu wa taala.
dia mendapatkan pahala. Ya, sekalipun pahalanya pahala dunia, akhiratnya tidak, karena tidak didasari iman. Tapi tetap itu dihargai oleh Allah. Coba bayangkan, itu ada seorang Yahudi hanya menghormati tetangganya yang mengadakan acara maulid, itu saja mendapatkan hidayah Allah. Bayangkan, selamat akhirnya orang itu. Seorang Yahudi. Kemudian ingat Abu Lahab, hanya gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, dihargai oleh Allah. Betul tidak? Nah, jadi ini semacam itu. Jadi kalau ada pimpinan non muslim, ini terjadi semacam ini. Pernah saya diceritakan hari Jumat itu rapat. Ya, di kantor itu rapat. Kalau yang memimpin orang Islam, yang memimpin rapatnya ini muslim, itu tidak peduli Jumat. Tidak memberikan waktu kepada mereka yang ikut itu untuk salat Jumat. Nggak mengingatkan itu. Terus saja rapat. Sebentar lagi sudah waktu Jumat, sudah adzan, masih terus saja. Padahal muslim. Tapi giliran dipimpin oleh non muslim. Iya, jam 11 sudah diumumkan, saudara-saudara, barangkali yang muslim bersiap-siap untuk sholat Jumat. Loh, ini kan aneh kalau begini. Orang Islam kurang perhatian, sementara yang tidak beriman malah perhatian. Nah, sekarang bulan puasa apa? Ini bukan katanya, saya pernah melihat sendiri, Pak, pakai peci di pinggir jalan, rokok siang hari. Saya pikir ini cuma pecinya atau ya namanya sudah berpeci begini kan, kita tahu itu orang Islam begitu ya, secara zahir, Pak. Nah, ini jadi kalau ada orang Islam tidak menghormati orang Islam sendiri, itu seperti apa ini? Makanya saya sampaikan di mana-mana, kalau kita misalnya suatu saat berhalangan musafir kita tidak puasa, ya jangan makan bebas di tempat umum. Iya, disaksikan oleh orang-orang Islam. Kita ingat kasihan orang Islam. Nah, perasaan kasihan orang Islam itu perhatian namanya, Pak. Itu diperhatikan Allah. Bisa jadi menjadi amal batin kita yang dihargai oleh Allah, itu yang menyelamatkan. Karena perasaan kasihan itu, Pak. Ya, wanita-wanita haid barangkali bulan puasa, tidak puasa di bulan puasa itu jangan bebas makan bakso di tempat umum. Iya, ngumpet kalau makan itu mesti gitu, sembunyi. Kasihan orang Islam, sudah di tempat umum, tempat panas, minum es. Wah, diaduk kenceng banget itu ya. Ya Allah, bok diminum. Di sebelahnya orang yang berpuasa, Pak, di halte entah di mana itu. Kita orang Islam tidak pantas semacam itu, betul? Iya, jadi hadirin, ini kecil, nilainya kecil gitu ya. Amalnya kecil, tapi nilainya bisa besar. Jadi kita jangan sepele dengan hal-hal semacam ini, Pak. Jangan-jangan dengan amal yang kecil ini yang kita ikhlas betul-betul, nilainya besar insyaallah, itu yang menyelamatkan kita, wallahu a'lam. Maka hadirin rahimakumullah ya, satu lagi terakhir, sudah mau isya ya. Sekarang lebih cepat isya. Ya, masyaallah. Ijazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kayaknya saya ingin baca kitab ini, cuman alatnya ketinggalan di rumah. Ya Allah. Ya, mungkin ya seingatnya saja, Pak. Yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, tapi itu memang langsung diijazahkan Nabi, Pak. Fastaksiru fihi min arba'in shawab. Perbanyaklah membaca 4 bacaan di bulan Ramadan, 5 satu lagi khususnya di 10 akhir Ramadan. Dan saya menganjurkan di masjid-masjid istilah tarawih itu dipimpin saja, Pak. Karena kadang-kadang di tarawih tidak dibaca itu, ada sebagian begitu. Yaitu syahadat istighfar, mohon redha surganya Allah, mohon berlindung dari murka dan nerakanya Allah. Bacaannya asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini kadang-kadang kalau tarawih suka dipimpin, kadang-kadang tidak. Walaupun bukan bacaan ba'da tarawih saja, siang malam sebanyak-banyaknya itulah zikir kita di bulan Ramadan.
Ya siang malam kapan saja. Nanti setelah 10 akhir itu hadis Aisyah radhiyallahu anha itu memperbanyak Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau perlu sambil membaca itu sambil menangis kepada Allah, mohon maaf, mohon ampun, mohon maaf, mohon ampun kepada Allah yang Maha Pemaaf dan Maha Dermawan. Sekalipun redaksinya ada yang asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, itu boleh. Tapi ditambah dengan nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, itu lebih bagus. Ya, maknanya lebih indah, lebih bagus, lebih kita butuhkan. Sama Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, itu redaksi aslinya. Tetapi boleh ditambah Allahumma innaka afuwun karim, ya boleh. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi silakan yang mana saja yang dipakai. Jadi ini yang banyak Pak. Insyaallah yang dua pertama itu menyebabkan Allah cinta kepada kita. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Yang dua lagi minta sebanyak-banyaknya tidak pernah cukup. Minta ridha-Nya, surga dan mohon berlindung dari neraka dan murka-Nya, dan itu tidak akan pernah cukup, minta sebanyak-banyaknya. Ini ijazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan lahir batin kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang bisa sampai di bulan Ramadan dengan sehat afiat. Pagi kita, siang, sore dan malam kita bisa meningkatkan ibadah, bisa menyempurnakan ibadah siang kita, meningkatkan ibadah salat kita, sunnah kita, memperbanyak sedekah pada bacaan Al-Qur'an kita. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin rahimakumullah, ya karena ini sebagai pertemuan akhir saya sebelum Ramadan ini, ya semoga terus sehat afiat, bisa berjumpa setelah Ramadan nanti insyaallah. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dengan salah khilaf saya di selama ini bersama Bapak Saudara sekalian, dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan semangatnya Bapak Ibu Saudara sekalian di setiap maghrib ini, ya jadwal ta'lim ini menggembirakan saya, menyenangkan saya, semangatnya Bapak Ibu ini insyaallah. Ya semoga sungguh selama ini ilmu secuil atau ya sekelumit ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan kita semuanya, dan segala kekurangannya mohon dimaafkan. Semoga Allah memaafkan kita semua, mengampuni dosa kita semuanya, dan tentunya di antara kita pun saling maaf kita ya Pak ya. Memasuki bulan suci Ramadan tidak ada salah di antara kita, tidak ada dosa lagi di antara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah barik lana fi hadha syahr Sya'ban wa ballighna Ramadan bis-sihhati wal 'afiyati was salamah fi sabahina wa naharina wa masaina wa lailatina ya Rahim ya Rahman ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.